Saya coba meriset berapa yang dihasilkan oleh Abdurrahman bin Auf selama hidupnya sampai beliau wafat. Ternyata terkumpul hartanya itu kurang lebih, kalau dikalkulasi sekarang, 72.000 triliun. Orang kaya sekarang, terkaya di bumi kurang lebih baru kisaran 3.000 triliun. Ada Elon Musk, ada Jeff Bezos dan yang lainnya itu baru 3.000 triliun. Abdurrahman bin Auf itu 72.000 triliun. Nya adalah orang-orang dulu itu begitu iman, sami'na wa ata'na, mempraktekkan apa yang Nabi tunjukkan sehingga kesuksesan itu betul-betul bisa diraih. Kalau nggak percaya silahkan, semua levelnya. Abdurrahman bin Auf itu pedagang, pebisnis. Sebelum masuk Islam, itu beliau dagang, berhasil, ada kekayaan. Tapi perhatikan setelah masuk Islam, turun ayat-ayat bisnis, ayat-ayat dagang, Nabi tunjukkan cara dagang yang benar. Setelah itu terjadi perubahan dalam dagangnya. Setiap dipraktekkan petunjuk itu, dagangnya Abdurrahman bin Auf selalu tidak pernah kembali modal. Jadi kalau orang Islam praktekkan itu, yakin dagangnya nggak akan pernah kembali modal. Selalu kembali untung. Kemarin saya coba meriset berapa yang dihasilkan oleh Abdurrahman bin Auf selama hidupnya sampai beliau wafat. Ternyata terkumpul hartanya itu kurang lebih, kalau dikalkulasi sekarang, 72.000 triliun. Orang kaya sekarang, terkaya di bumi kurang lebih baru kisaran 3.000 triliun. Ada Elon Musk, ada Jeff Bezos dan yang lainnya itu baru 3.000 triliun. Abdurrahman bin Auf itu 72.000 triliun. Semua yang tadinya biasa jadi pintar. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, contoh. Ini setelah masuk Islam, meningkat kepintarannya, mengambil jalur ilmu, dipraktekkan cara belajar yang didasarkan pada pedoman wahyu, ditunjukkan oleh Nabi. Itu sepeninggal Nabi, setiap belajar bahasa asing itu cuma 3 hari sudah lancar. Di semua aspek. Amr bin As, seorang diplomat, sebelum kenal Islam biasa saja, pintar tapi biasa. Setelah masuk Islam sepeninggal Nabi, itu cuma jalan ekspedisi dari mulai Mesir ke Libya, ke Tunisia, Maroko, Aljazair, berhenti kemudian di Syam, terakhir di Syria. Semua tempat yang dilewatinya itu berubah jadi suasana kota berkemajuan, penduduknya masuk Islam tanpa peperangan, dan hebatnya semua tempatnya maju. Sampai Afrika Utara, itu dulu itu menjadi provinsi. Afrika Utara provinsi. Dan panglimanya namanya Tariq bin Ziyad, gubernurnya Musa bin Nusair. Satu kekuatan panglimanya diminta bantuan dari Andalusia, sekarang Iberia, Spanyol, Portugal, daerah-daerah situ tuh, ya. Daerahnya Ronaldo, kemudian Xavi Hernandez dan sebagainya, daerah situ. Ya, terserah, ya. Itu minta bantuan, dibantu ke situ, datang pasukan muslim untuk bantu. Dibebaskan dari kungkungan penganiayaan, dibantu membangun kota, hasilnya jadi peradaban 7 abad di Eropa. Sampai sekarang jejaknya masih bisa dilihat. Yang mau saya katakan, semua apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan pedoman wahyu, itu disiapkan langsung untuk mengantarkan semua aktivitas manusia menuju kesuksesan dan kebahagiaan sesuai dengan pilihan hidupnya masing-masing. Di mana kita memilih, di situ kita bisa mendapatkan keteladanan terbaik yang kita jaga sampai kita wafat. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang kalau diikuti jadi teladan dan pilihan terbaik, itu disebut dengan uswah namanya. Saya ulangi, apa namanya? Uswah. Maka turunlah Quran surah ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tolong catat dulu ini ya. Ini baru mukaddimah, kita belum mulai, tenang saja. Ya, saya pulang besok sampai subuh pun silahkan Anda. Ya.
Saya jam 9 selesai. Lihat sini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pakai lamnya taukid, qadnya tahqiq. Saya pastikan kata Allah dan saya jamin tahqiq. Kana lakum telah saya tetapkan fi Rasulillahi dalam perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hidup seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di semua aspeknya itu uswah hasanah, bisa diteladani. Ini saya tuliskan cepat ya. Saya tulis cepat. Bismillah. Perhatikan baik-baik sini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi apa? Uswah. Lihat sini, ini ilmunya agak mahal sedikit karena jarang dikaji. Uswah ini di Quran surah 33 ayat 21 bisa dibaca dua cara. Bisa dibaca uswah, riwayat Hafiz dari Asim. Bisa dibaca iswah, riwayat Qalun juga Warash dari Nafi'. Jadi kita bisa baca ayat ini dengan misal laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah atau laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Bisa pakai u, bisa pakai i. Nah, di dalam ilmu bahasa Arab, ilmu loghah, ternyata jangankan kalimat dan huruf, harokat itu ada maknanya. Gak sembarangan. Saya belajar lama mendalami bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Ternyata Masya Allah itu harokat itu ada maknanya. Ini sebabnya kenapa bisa dibaca dua cara. Ini saya tanya nih. Kalau yang ini yang di bawah namanya apa? Saya tulis kasrah. Kasrah itu bawah atau atas? Bawah itu rendah atau tinggi? Rendah itu kecil atau besar? Kecil, rendah. Dalam bahasa Arab namanya khafad. Rendah. Tahan. Ini dhammah. Di atas, di bawah? Di atas tinggi atau rendah? Tinggi, bahasa Arabnya rafa'. Ini namanya apa tadi? Dhammah. Perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Biasanya kalau ada harakat di bawah kasrah, disebut kasrah, rendah, tinggi, ini untuk menunjukkan makna sesuatu yang kecil-kecil atau yang lembut dan halus, itu pakai i. Itu sebabnya kenapa perempuan seringkali pakai kasrah, laki-laki fathah. Ya, misal laki-laki anta a karena tebal, lebar. Perempuan anti i. Laki-laki jazakallah khair. Perempuan jazakillah khair. Kenapa selalu i? Untuk menunjukkan sifat perempuan itu lebih lembut, lebih halus dibandingkan laki-laki. Ya. Kayak kalau nanti antum i'tikaf di sini, pas mau ambil wudhu, tuh di belakang tiang listrik misalnya ada suara jam 3. Ya. Ya. Antum gak usah takut, tunjuk aja kasroh ya. Terus dia berubah. Bilang apa? Fathah. Oke. Dulu saya di Garut, ini kisah nyata. Teman saya ngajak talim ke sana, dia ada villa. Tiba-tiba baru datang istirahat, beliau kemudian bawa gorengan. Kata beliau, Ustadz, ini silahkan sukun dimakan. Oh, saya bilang ini bukan sukun Pak, ini fathah. Kalau sukun masih di atas bulat. Dia jatuh ke bawah, kasroh pecah. Bapak potong-potong digoreng, ini fathah. Saya kira cukup ketawa beliau, ternyata dibawa lagi ke dapur ke istrinya. Beliau katakan, Ma, kata Pak Ustadz ini bukan sukun. Apa Pak? Fathah. Ini kisah nyata, saya tidak mengarang. Kalau dhammah, letaknya di atas. Dan harakatnya dhammah itu dari kata indhamma, menunjuk sesuatu yang banyak, yang mengumpul. Karena itu kalau kita mengeluarkan suara bersama itu banyak kumpul. Tempatnya tinggi.
Kenapa bisa dibaca dua riwayat ini? Untuk memberikan makna yang lengkap. Bahasa kekiniannya komprehensif. Bahwa semua yang bersumber dari Rasulullah itu, jangankan yang tinggi-tingginya. Sholatnya sampai kaki bengkak. Sedekahnya yang tak terhitung. Sifat berbaginya yang luar biasa. Yang kecil-kecilnya pun yang rendah-rendah, itu kalau diikuti jadi teladan. Senyumnya, ya, jalannya. Tuh, Habib Umar bin Hafid tuh paling banyak meniru keteladanan Rasulullah. Antum lihat beliau senyum aja udah adem tuh. Jadi yang kecil-kecil saja jadi teladan, apalagi yang besar-besarnya. Nah, sesuatu yang kalau diikuti kita terantar pada kesuksesan dan kebahagiaan, saat yang bersamaan kita menjadi teladan, itu bahasa Arabnya disebut dengan uswah. Allah sudah menetapkan, bahasa gampangnya gini kata Allah, nih kamu hidup gak usah pusing-pusing. Silahkan pilih mau jadi apa, mau mengerjakan apa, jaga sampai wafat. Nanti cara ikhtiarnya, aku sudah tunjukkan kepada Muhammad SAW. Ini pedomannya. Kalau engkau memilih passionnya pakai harta berdagang, nih ayatnya ini keterangan Muhammad SAW-nya, kerjakan. Engkau memilih misalnya dengan kedudukan, nih ayatnya ini, keterangannya ini, lakukan. Engkau memilih menjadi bagian dari passion pengetahuan, bakatnya ilmu. Ingin jadi dosen, ingin jadi ilmuwan, ayatnya ini, hadisnya ini, keterangannya ini, ikuti. Anda memilih dengan tenaga saja, ayatnya ini, hadisnya ini, pedomannya ini, ikuti. Dan semua yang pernah merujuk ke situ dimanapun, itu selalu sukses dan berhasil membangun tempat di mana dia bertapak. Jadi kalau orang Islamnya benar mempraktekkan, itu tempat dia tinggal terbantu. Jadi kalau Anda tinggal di Lampung, semua profesi mengikuti apa yang ditunjukkan ini, itu ada pedoman, ada value-nya, itu dalam Anda sadar atau tidak. Silahkan cek, silahkan buktikan. Itu pasti Lampung menjadi kota yang maju, mencerahkan dan jadi teladan. Tidak cukup dengan amin, praktekkan dulu. Untuk pembuktian. Jelas? Jelas? Baik, karena sudah jelas saya cukupkan pengajian malam hari ini.